Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Aprilia dari mahasiswa keperawatan Stikes Alifa Padang yang sedang menjalankan praktek profesi nurse. Hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan pada Nyonya I dengan kasus rheumatoid arthritis. Baiklah, saya akan mulai untuk wawancara dengan Nyonya I. Saya akan memulainya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Ibu, sebelumnya kita sudah berkenalan ya Bu, dan kita sudah melakukan pengkajian pada Ibu beberapa hari yang lalu. Baik Bu, hari ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang rematik pada Ibu. Sebelumnya saya mau bertanya, bagaimana keadaan Ibu hari ini? Apakah Ibu masih terasa nyeri pada kaki Ibu? Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan dengan kasus rematik. Apakah Ibu tahu sebelumnya rematik itu apa? Ya, terus? Ya, baik Bu. Baik Ibu, saya di sini akan menjelaskan secara singkat tentang rematik itu sendiri. Di sini akan saya paparkan. Yang pertama ada pengertian artritis rheumatoid atau rematik, merupakan penyakit inflamasi non-bakterial yang bersifat sistemik, progresif, cenderung kronis yang menyerang berbagai sistem organ. Artritis rheumatoid atau rematik merupakan suatu inflamasi kronis yang paling sering ditemukan pada sendi. Insiden puncak antara usia 40-60 tahun, yang lebih banyak terjadi pada wanita daripada pria dengan perbandingan 3:1. Yang kedua yaitu etiologi atau penyebab dari rematik ini. Penyebab utama kelainan ini tidak diketahui. Beberapa teori yang dikemukakan mengenai penyebab artritis rheumatoid atau rematik adalah infeksi Streptococcus hemolyticus dan Streptococcus non-hemolyticus, endokrin, autoimun, metabolik, faktor genetik atau faktor lingkungan. Adapun rheumatoid arthritis atau rematik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, mekanisme imun, antigen atau antibodi seperti interaksi antara IgC dan faktor rheumatoid. Yang kedua, gangguan metabolisme, genetik atau keturunan, faktor lainnya seperti nutrisi dan faktor lingkungan, pekerjaan dan psikososial. Selanjutnya yang ketiga, manifestasi klinis atau tanda dan gejala dari rematik. Yang pertama, nyeri persendian seperti yang Ibu rasakan selama ini. Yang kedua, bengkak. Yang ketiga, kekaluan pada sendi, terutama setelah bangun tidur pada pagi hari, terbatasnya pergerakan ataupun aktivitas Ibu sehari-hari. Selanjutnya, sendi-sendi terasa panas, demam atau pireksia, anemia, berat badan menurun, kekuatan berkurang, tampak warna kemerahan di sekitar sendi, dan perubahan ukuran pada sendi dari ukuran normal. Yang keempat, patofisiologi atau jalannya suatu penyakit rematik. Pada artritis rheumatoid, reaksi autoimun terutama terjadi di dalam jaringan sinovial. Proses fagositosis menghasilkan enzim-enzim dalam sendi, di mana enzim-enzim tersebut akan memecah kolagen sehingga terjadi edema atau udem, proliferasi membran sinovial, dan akhirnya pembentukan panus. Panus akan menghancurkan tulang rawan dan menimbulkan erosi tulang. Akibatnya adalah menghilangnya permukaan sendi yang akan mengganggu gerakan sendi. Otot akan turut terkena karena serabut otot akan mengalami perubahan degeneratif dengan menghilangnya elastisitas otot dan kekuatan kontraksi otot. Selanjutnya yang kelima, penata laksanaannya. Pada penanganan medis bergantung pada tahap penyakit ketika diagnosis dibuat dan termasuk dalam kelompok mana yang sesuai dengan kondisi tersebut. Untuk menghilangkan nyeri dengan menggunakan agen inflamasi, obat yang dapat dipilih adalah aspirin. Dan juga dapat dilakukan terapi kortikosteroid yang diinjeksikan melalui sendi, mungkin digunakan untuk infeksi di dalam 1 atau 2 sendi.
Selanjutnya, suatu program aktivitas dan istirahat yang seimbang sangat penting untuk mencegah peningkatan tekanan pada sendi. Adapun kriteria artritis reumatoid atau rematik ini, yang pertama, kekuatan sendi jari yang pada pagi hari seperti yang ibu rasakan selama ini. Yang kedua, nyeri juga pada pergerakan sendi atau nyeri tekan sekurang-kurangnya pada satu sendi. Yang ketiga, pembengkakan pada salah satu sendi secara terus-menerus sekurang-kurangnya 6 minggu. Yang keempat, pembengkakan pada sekurang-kurangnya salah satu sendi lain. Yang kelima, pembengkakan sendi yang bersifat simetris. Dan yang keenam yaitu nodul suputan pada daerah tonjolan tulang di daerah ekstensor. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang pada rheumatoid arthritis atau rematik ini. Yang pertama ada faktor rheumatoid. Yang kedua, fiksasi lateks. Yang ketiga, reaksi-reaksi aglutinasi. Yang keempat ada LED. Yang kelima, protein C reaktif. Yang keenam ada sinar X dari sendi yang sakit yang menunjukkan pembengkakan pada jaringan lunak, erosi sendi, dan osteoporosis dari tulang yang berdekatan atau perubahan awal berkembang menjadi formasi kista tulang, memperkecil jarak sendi dan subluxasio. Perubahan osteoartritis yang terjadi secara bersamaan. Yang selanjutnya ada scan radionuklida, yaitu identifikasi peradangan sinovium. Adapun di sini komplikasi dari rheumatoid arthritis atau rematik. Yang pertama, dapat menimbulkan perubahan pada jaringan lain seperti adanya proses granulasi di bawah kulit yang disebut subkutan nodul. Yang kedua, pada otot dapat terjadi miosis, yaitu proses granulasi jaringan otot. Yang ketiga, pada pembuluh darah terjadi tromboemboli. Yang keempat, terjadinya splenomegali. Baik Ibu, itu secara singkat pengertian dari rematik atau rheumatoid arthritis yang sering kita sebut dalam bahasa medis. Baik Ibu, di sini kita juga menemukan cara untuk mengurangi rasa nyeri yang sering terjadi pada kaki Ibu, yaitu kita dapat melakukannya dengan kompres air hangat ataupun Ibu dapat melakukan dengan relaksasi nafas dalam. Kita akan coba untuk melakukan kompres hangat ini. Apakah Ibu bersedia? Dengan waktu kira-kira lebih kurang 5 menit. Baik Ibu, kita coba untuk kompres hangatnya. Caranya sama, yaitu seperti kita kompres waktu demam. Kita kompres tap-tap pada daerah sendi ataupun lutut Ibu yang terasa nyeri. Baik Ibu, ini kompres hangat ini bertujuan untuk mengurangi sendi pada kaki Ibu. Sebelumnya kita juga telah melakukannya terapi kompres hangat ini ya Bu. Baik Ibu, kita sudah melakukan kompres hangat ini pada kaki Ibu yang terasa nyeri. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita lakukan kompres hangat pada kaki Ibu tadi? Baik Ibu, untuk selanjutnya Ibu bisa melakukannya secara mandiri, kompres hangat yang kita lakukan ini, atau juga bisa dibantu oleh keluarga Ibu di rumah. Apakah Ibu bisa untuk melakukannya secara mandiri di rumah? Baik Ibu, semoga Ibu bisa menerapkan terapi kompres hangat ini di rumah agar rasa nyeri pada kaki Ibu bisa berkurang dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Baik Ibu, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam memberikan asuhan keperawatan selama ini sama Ibu. Terima kasih atas waktunya Bu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Ibu cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.